Baik. Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Buka bukunya halaman 19, halaman 18. Buka bukunya halaman 18. Kemarin kita sudah belajar tentang nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, Ustadz mau tanya-tanya dulu. Nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nyambung dari bapaknya ke ibunya di 2 orang. Ya, nasabnya Nabi, kakeknya itu bertemu pada nasab bapaknya dan nasab ibunya ada pada 2 orang. Sebutkan namanya. Kilab dan Murrah. Taib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Makkah pada hari Senin tanggal tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal berapa? Tanggal? Antum duduk sini bentar. Antum situ aja. Antum gak ada kawan di sini. Tom. Jewer telinga, sentil telinga dia. Jangan kuat-kuat. Taib. Tanggal berapa? Ya. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Taib. Antum, kenapa dikatakan tahun gajah? Mau diapain? Kok dipegang-pegang? Karena yang lain diam dulu. Karena di masa itu ada peperangan. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Tentara gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Terus? Burung ababil. Siapa raja tentara gajah itu? Raja Namrud. Itu beda kota itu, beda negara pun. Siapa namanya? Siapa nama rajanya? Abraha. Baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia dilahirkan, bapaknya Abdullah meninggal. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di mana? Yang lain diam. Meninggal bapaknya di mana? Bapaknya siapa? Bapaknya yang lain lah. Bapaknya siapa? Bapaknya Nabi. Siapa nama bapak Nabi? Yang lain diam. Siapa nama bapak Nabi? Siapa? Jokowi? Siapa? Nggak tahu. Telinganya, sentul telinganya. Iya. Jangan keras-keras, ya Allah. Jangan kuat-kuat kali. Terbang telinganya nanti. Antum. Bukunya tutup. Jangan dibuka. Bukunya tutup. Siapa nama bapaknya Nabi SAW? Abdullah.
Abdullah, selamat. Di mana bapaknya meninggal? Madinah. Baik, Madinah. Kita lanjut pelajaran kita. Setelah Nabi lahir, ya. Setelah Nabi lahir, biasanya kalau anak bayi kalau lahir diapain? Disusuin. Ya, disusuin. Man hawadinuhu ghairu ummih. Siapa aja yang menyusui Nabi selain ibunya? Jadi Nabi SAW itu disusui oleh beberapa orang wanita. Halaman 18. Ya, Nabi SAW itu lahir disusui oleh beberapa orang wanita. Nah, siapa saja yang menyusui Nabi? Yang pertama, ardu'athu maulatu abihi, Ummu Aiman. Nabi SAW disusui oleh mantan budak ayahnya. Jadi ayahnya itu punya budak, seorang perempuan, namanya siapa? Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman. Siapa lagi? Thuwaibah maulatu li abi. Tengok bukunya, jangan ustaz yang ditengok. Tengok bukunya. Maula Thuwaibah maulatu li abi Lahab. Yang kedua, Thuwaibah budak Abu Lahab. Yang berikutnya, thumma istardoa fi bani Sa'ad bin Bakar. Kemudian Nabi SAW disusui oleh seseorang yang berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ya. Disusui oleh seseorang yang berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Siapa itu? Ardu'athu Halimah binti Abi Du'aib. Beliau disusui oleh seorang perempuan yang berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar, yaitu Halimah binti Abi Du'aib. Halimah binti Abi Du'aib. Jadi Nabi SAW lahir. Nabi lahir. Ya, Nabi lahir. Nabi lahir. Begitu Nabi lahir, disusui oleh pertama ibunya sendiri. Siapa nama ibunya? Siapa nama ibunya? Aminah. Disusui oleh ibunya sendiri, Aminah. Berapa lama? Cuman 3 hari. Aminah selama 3 hari disusui oleh ibunya yang bernama Aminah selama 3 hari. Baik. Setelah itu ngapain lagi Nabi? Nggak nyusu? Disusuin oleh wanita yang lain yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini siapa tadi? Budak dari bapaknya Abdullah. Jadi bapaknya Abdullah punya budak seorang wanita namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini kunyah. Ummu Aiman ini kunyah. Namanya siapa? Namanya Barkah. Namanya Barkah. Disusui oleh Ummu Aiman. Ini juga nggak lama, cuman beberapa hari. Disusui oleh Ummu Aiman. Kan biasa kan, kalau anak kita, ada anak kita itu diasuh oleh misalnya keluarganya, pamannya, bibinya, itu kan biasa, hal yang biasa. Nah, begitu disusui oleh Ummu Aiman, kemudian Nabi SAW disusui oleh yang ketiga, siapa? Siapa? Budaknya paman Nabi, Abu Lahab. Jadi yang ini budaknya bapak Nabi,
Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib, kakek Nabi. Kakek Nabi ini punya anak siapa? Abdullah. Kemudian Abu Thalib. Kemudian Abu Lahab. Kemudian Abbas. Kemudian Hamzah. Ini nama-nama anaknya Abdul Muthalib. Mana bapaknya Nabi? Abdullah. Berarti ini semua siapanya? Paman. Ini paman-paman Nabi, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, Hamzah. Jadi kan biasa kalau Nabi itu disusui oleh keluarga-keluarga dekatnya, disusui oleh keluarga dekatnya. Ummu Aiman itu adalah budaknya Abdullah, budaknya Abdullah. Kemudian yang berikutnya siapa yang nyusui? Budaknya Abu Lahab. Siapa namanya? Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah binti apa? Suwaibah maula li Abi Lahab. Suwaibah ini menyusui Nabi, kenapa? Karena Suwaibah punya anak juga. Ya, setelah disusui oleh Ummu Aiman, Suwaibah punya anak. Anaknya juga masih kecil yang sedang menyusui. Jadi karena Nabi nggak disusui oleh yang lain, akhirnya dia pun menyusui Nabi barengan dengan menyusui anaknya. Anaknya siapa namanya? Masruh. Suwaibah punya anak namanya Masruh. Namanya Masruh. Jadi sambilan dia nyusui anaknya, kemudian disusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga nggak berapa lama. Ini semua berarti orang-orangnya apa? Orang-orang dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah muncul seorang wanita yang bernama siapa? Namanya Halimah binti Fatimah. Halimah binti Abi Du'aib. Halimah binti Abi Du'aib. Ya, dia berasal dari mana? Bani Sa'ad bin Bakar. Dia berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ya. Berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Apa maksudnya Bani Sa'ad bin Bakar? Ini nenek moyangnya. Kayak ini. Bukan saudara Abu Bakar. Ini nenek moyangnya. Abu Bakar kan di zaman Nabi. Ini nenek moyangnya. Ya, Sa'ad bin Abi Bakar ini nenek moyangnya. Gini, Ustaz kasih contoh. Di Padang, ini kan ada beberapa suku. Siapa orang Padang di sini? Ada orang Padang? Taib. Padang kan ada suku. Ada Tanjung, ada Sikumbang, ada Piliang, ada Koto. Ya kan? Siapa orang Batak di sini? Di Batak kan juga ada marga. Ada Panjaitan, apalagi Hasibuan dan yang lain. Ustadz mau tanya, ini marga-marga ini atau suku ini, marga-marga ini siapa? Ini orang dulu, nama orang. Misalnya di Batak ada namanya Panjaitan. Di sebuah daerah dia tinggal. Akhirnya dia punya keturunan. Panjaitan ini pun meninggal. Kemudian keturunan ini pergi merantau kemana-mana. Hingga ada yang ke Jakarta, ada yang ke Medan dan yang lain. Nah, keturunannya ini karena dia berasal dari si Panjaitan ini, akhirnya dia marganya apa? Panjaitan. Ya, keturunan ini misalnya lahir, dia punya anak namanya si Anto misalnya. Ya, namanya si Anto. Berarti si Anto marganya apa? Panjaitan. Karena apa? Karena nenek moyangnya si Panjaitan. Ditulislah namanya di ijazah
Anto Panjaitan. Sama kayak orang Padang. Orang Padang misalnya si Piliang punya anak, lahir, kemudian si Piliangnya meninggal. Kemudian anak-anaknya ini, generasi keturunannya merantau kemana-mana hingga sampailah di Jakarta. Nah, di Jakarta lahir seorang anak. Namanya siapa? Namanya misalnya si Andi. Si Andi ini karena dia keturunan dari si Piliang, maka ditulislah namanya Andi Piliang. Jadi Piliang ini adalah marganya, orang nenek moyangnya dahulu. Nah, Halimah ini berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Artinya nenek moyangnya adalah Sa'ad bin Bakar. Sehingga nama Halimah ini dikenal dengan Sa'diyah. Dari sinilah namanya menjadi Halimah As-Sa'diyah. Tahu, paham kan kenapa dari Halimah Sa'diyah? Sa'diyah ini dari mana? Dari nenek keturunannya Sa'ad bin Bakar. Paham? Paham? Nah, kenapa dikatakan Sa'diyah? Tinggalnya di Brastagi. Tinggalnya di Bani Sa'ad bin Bakar. Salah. Tom, sentel telinganya. Sentel telinganya. Ya, jangan kuat kali, nanti terbang kupingnya. Kenapa dikatakan Sa'diyah? Karena keturunan dari Sa'ad bin Bakar. Makanya denger, jangan main-main. Taib. Paham sampai di sini? Ini beberapa hari nyusui Nabi. Ini beberapa hari, ini beberapa hari. Ini berapa lama nyusui Nabi? 4 bulan. Kita baca 4 tahun, berarti usia Nabi udah 4 nyusui Nabi. Tua kali Nabi disusui sampai 4 tahun. Kita lanjut. Mata kanat haditsatu syaqqis sadr. Ya, Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah selama berapa tahun? 1 tahun. Ya, biasa selama 2 tahun, lebih kurang sekitar itu. Kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah? Halimah ini siapa? Apakah dia keluarga Nabi? Dia keluarga Nabi? Enggak. Jadi setelah Nabi disusui oleh ibunya Ummu Aiman, Thuwaibah, kemudian di zaman dulu itu ada orang yang kerjanya tukang nyusu. Ada orang yang kerjanya itu tukang nyusu, terus dia dikasih upah. Dia dikasih upah. Ibaratnya kalau zaman sekarang babysitter. Ya, di zaman sekarang babysitter ada orang yang ngasuh anak, dia dikasih upah. Tapi ini bukan ngasuh Nabi, dia juga sekalian menyusui Nabi. Jadi wanita-wanita dari Sa'ad bin Bakar ini, mereka datang ke Mekah. Ya. Keturunan atau Sa'ad bin Bakar, Bani Sa'ad bin Bakar ini sudah terkenal. Terkenal apanya? Terkenal kampung orang itu bagus, bersih. Kemudian terkenal bahasa orang itu fasih. Bahasa orang itu fasih. Nah, begitu wanita-wanita tukang nyusu datang, ada yang dari bani ini, ada yang dari bani ini, ada yang dari bani ini, maka ibunya Nabi kepengen Nabi itu disusui oleh orang yang berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Kenapa? Nabi itu kepengen, ibunya kepengen Nabi itu fasih bahasanya. Nabi fasih bahasanya. Akhirnya yang lain, ibu-ibu yang tukang susu ini sudah dapatkan anak, yang ini sudah dapatkan anak, yang ini sudah dapatkan anak, hingga akhirnya tinggallah Halimah. Halimah mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Halimah nolak. Kenapa? Karena Halimah ini dia tahu Nabi itu orang miskin, bapaknya sudah nggak ada, jadi dia anak yatim.
Nabi itu anak yatim karena bapaknya udah nggak ada lagi. Kalau bapaknya nggak ada lagi, Halimah mikir nanti dia diupah atau enggak. Sementara kerjaannya itu adalah nyusui anak. Nah, dia mikir. Akhirnya dia tolak. Dia nggak mau nyusui Nabi karena takut nanti nggak dikasih upah karena miskinnya keluarga Nabi. Namun lama-kelamaan akhirnya dia terima. Diterimalah oleh Halimah. Kenapa? Pertama karena memang nggak ada lagi yang harus dia kerjakan. Anak-anak masing-masing sudah disusui oleh wanita lain, kecuali Nabi yang belum. Akhirnya dia harus terima Nabi SAW. Yang kedua, dia melihat Nabi ini ada sesuatu yang spesial. Ya, saat itu kan dia nggak tahu kalau ini adalah Nabi. Dia lihat ini anak ada yang spesial. Akhirnya dia susui dan dibawalah ke tempat dia. Bukan di Mekah, dibawalah ke tempat dia dan disusui. Disusui oleh Halimah. Sampai berapa lama Halimah menyusui dan sampai berapa lama Nabi SAW bersama Halimah? Sampai usia 4 tahun. Berarti Nabi dibawa dari bayi ke tempat Halimah, ke kampungnya, sampai usia Nabi 4 tahun. 4 tahun. Baik. Apa yang terjadi di usia Nabi 4 tahun? Terjadilah pembelahan dada. Terjadi pembelahan dada Nabi SAW. Mata kanat hadithatu syaqqis sadr. Kana dalika wa huwa ghulamun qaribun 4 sinin. Kapan terjadinya pembelahan dada? Pembelahan dada Nabi? Terjadi pembelahan dada Nabi saat usia beliau sekitar 4 tahun. Masih bersama siapa Nabi? Halimah. Masih bersama Halimah. Di tempatnya Halimah. Usia 4 tahun. Yar'ab bahman li abawihi min ar-radha' thumma ba'daha radduhu ila ummihi. Dia menyusui Nabi SAW, kemudian setelah itu dia kembalikan kepada ibunya. Ya, setelah usia 4 tahun dia kembalikan kepada ibunya. Gimana ini ceritanya? Jadi tatkala itu, ketika Nabi SAW usia 4 tahun, ya sama kayak anak-anak biasanya kan main-main ke sana kemari, ya. Usia 4 tahun ini kan udah mulai lasak, udah mulai main-main ke sana kemari. Akhirnya Nabi main-main sama anak-anak yang lain. Nabi main-main sama anak-anak yang lain. Disebutkan dalam sebuah tarikh bahwa Nabi SAW itu pakai masker, pakai maskernya. Nabi SAW itu dia lebih suka pakai baju ketika main-main. Anak-anak yang lain nggak pakai baju. Ya. Anak-anak yang lain nggak pakai baju, tapi Nabi SAW lebih suka pakai baju. Akhirnya dia main-main sama anak-anak yang lain. Nah, begitu main-main, tiba-tiba malaikat turun. Malaikat turun dan menidurkan Nabi SAW. Bayangkan usia 4 tahun. Ditidurkan Nabi SAW. Dan ini anak-anak itu nggak tahu ini siapa. Ini orang asing. Akhirnya anak-anak yang lain pada takut. Mereka berlarian. Mereka berlarian pada takut. Nabi SAW dibelah dadanya. Dan mereka sambil melihat-lihat. Sambil melihat-lihat Nabi dibelah dadanya. Diambil satu potongan daging yang di sini adalah sifat buruk yang kemudian dibersihkan. Dibersihkan. Dan kita semua punya ini. Kita semua punya ini. Namun Nabi SAW itu dibersihkan. Anak-anak yang lain pada takutlah karena melihat Nabi dadanya dibelah. Akhirnya mereka ngadu. Ngadu kemana? Ngadu kepada ibu susunya Halimah binti Abi Du'aib atau Halimah atau Sa'diyah. Ngadu, mereka bilang itu Muhammad dibelah dadanya, Muhammad dibelah dadanya. Akhirnya ibunya pun takut dan pergi ke tempat terjadinya pembelahan dada. Pergi ke situ, kemudian ditanya, nggak apa-apa, diapain tadi? Dibelah dadanya dan yang lain-lain. Akhirnya dibawa lagi ke rumah Halimah As-Sa'diyah. Dibawa Nabi ke rumah Halimah As-Sa'diyah. Nah, ketika dibawa ini, Halimah khawatir. Ini kan dibelah dadanya, dicerita anak-anak tadi, dada Nabi dibelah. Ya, Halimah khawatir. Nanti jangan-jangan ini Nabi sakit, habis itu meninggal karena dadanya dibelah. Karena khawatir seperti itu, akhirnya Halimah memulangkan Nabi SAW yang usianya 4 tahun itu kepada siapa? Kepada ibunya kembali. Dipulangin
ke ibunya. Berarti Halimah diasuh oleh ibunya saat usia Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibunya sekembali dari pengasuhan Halimah pada saat usia Nabi berapa? 4 tahun. Pada saat usia Nabi 4 tahun. Baik, paham? Kita lanjut. Mata tuwfiyat ummuhu wa man kafalahu ba'daha. Kapan ibunya meninggal dan siapa yang mengasuhnya setelah itu? Tuwfiyat ummuhu wa huwa ibnu sitti sinin bil abwa baina Makkah wal Madinah wa hiya raji'ah bihi min indi akhwalihi Bani Najjar wa kafalahu ba'daha jadduhu Abdul Muttalib. Ibunya meninggal saat usianya 6 tahun. Ibunya meninggal saat usia Nabi 6 tahun. Berarti Nabi sama ibunya berapa tahun? Tinggal 2 tahun. Beliau meninggal di Abwa antara Mekah sama Madinah. Beliau meninggal di Abwa, nama sebuah tempat namanya Abwa antara Makkah dan Madinah. Sekembalinya dari keluarganya Bani Najjar di Madinah. Abwa. Abwa. Kemudian setelah itu Nabi diasuh oleh Abdul Muttalib. Baik, kita ceritakan. Jadi, ketika Halimah mengembalikan Nabi SAW, usia berapa Nabi? 4 tahun. Dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Kenapa? Karena yang lain diam. Karena apa? Sandal telinganya, matanya merah kali, ngantuk. Jam berapa tidur semalam? Jam 2 malam? Enggak. Terus kenapa ngantuk? Itu matanya merah. Baik. Dikembalikanlah kepada Aminah, ibunya Nabi SAW. Pada saat usia beliau 4 tahun. Nah, ketika usia Nabi 6 tahun, ibunya pergi ke Madinah. Kenapa beliau ke Madinah? Karena di situ ada keluarganya dari Bani Najjar. Kenapa ada keluarganya di situ? Karena Abdullah, siapa suami ibunya? Abdullah. Dia pernah pergi ke Madinah dan meninggal di mana meninggal Abdullah? Di Madinah. Jadi di situ ada keluarga-keluarganya di Madinah. Nah, ketika Aminah, ibunya Nabi pergi ke Madinah, ya karena satu hal mengunjungin, habis itu pulang lagi ke Mekah. Begitu pulang ke Mekah, sebelum sampai di kota Mekah, ada satu kampung namanya Abwa antara kota Mekah sama Madinah. Disitulah ibunya meninggal. Jadi ibu Nabi meninggal dalam perjalanan pulang. Saat usia Nabi berapa? 6 tahun. Saat usia Nabi 6 tahun. Baik. Setelah itu siapa yang ngasuh Nabi? Yang ngasuh Nabi setelah itu adalah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur siapa? Dari jalur bapaknya. Baik. Setelah itu berapa lama Nabi SAW diasuh oleh kakeknya? Kita lanjut. Mata tufiya jadduhu Abdul Muttalib wa man kafalahu ba'dahu. Kapan kakeknya meninggal dan siapa yang mengasuhnya setelah itu? Tufiya jadduhu Abdul Muttalib wa lahu minal umr 80 sinin. Walahu minal amr 80 sinin wa kafalahu ammuhu Abu Talib wa kana bihi hafiyya. Nabi SAW kakeknya wafat pada saat usia Nabi 8 tahun. Kakeknya wafat pada saat usia Nabi 8 tahun. Berarti
berapa lama Nabi diasuh sama kakeknya? 2 tahun. Nabi diasuh sama kakeknya 2 tahun. Kemudian setelah itu Nabi pun diasuh oleh Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diasuh sama pamannya. Barulah sama pamannya Nabi diasuh sampai besar, sampai dewasa. Baik. Kita ulangin sedikit pelajarannya. Kita ulangin sedikit. Pertama, Nabi lahir. Ya, Nabi lahir. Setelah itu disusui sama siapa? Disusui sama ibunya. Disusui sama ibunya selama 3 hari. Kemudian setelah itu disusui Nabi SAW oleh Ummu Aiman. Siapa nama Ummu Aiman? Barkah. Kemudian Nabi SAW disusui oleh Thuwaibah. Siapa Thuwaibah ini? Budaknya siapa? Abu Lahab. Kenapa Thuwaibah menyusui Nabi? Karena dia juga sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Setelah itu siapa yang menyusui Nabi? Halimah binti Abi Du'aib. Halimah binti Abi Du'aib. Selama Nabi SAW tinggal bersama Halimah selama berapa lama? 4 tahun. Setelah itu terjadilah peristiwa pembelahan dada. Dan Halimah khawatir hingga dibawa ke ibunya kembali. Saat usia Nabi 6 tahun, ibunya safar ke Madinah. Sekembali dari Madinah, di sebuah kampung yang bernama Abwa, ibunya meninggal. Kemudian Nabi SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Saat Nabi usia 8 tahun, kakeknya meninggal. Siapa yang ngasuh Nabi? Abu Thalib, pamannya. Sampai berapa lama? Sampai dewasa. Berarti yang paling lama mengasuh Nabi adalah Abu Thalib. Taib, paham? Taib. Siap-siap ditanya. Taib. Ini Ustadz hapus ya. Nah, bukunya semua ditutup. Buku semua ditutup. Bukunya semua ditutup. Tutup bukunya, sama buku ini juga. Nah, antum. Siapa nama anaknya Thuwaibah? Makruh. Mafruh. Ma'ruf. Ma'ruf wakil presiden. Masruh. Baik. Antum. Masker antum pasang. Usia berapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kakeknya meninggal? 8 tahun, sahih. Tom yang paling belakang.
Berapa usia kawan antum? 14 tahun. Baik. Bukan itu pertanyaannya. Berapa usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia dipulangkan ke ibunya? 4 tahun. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipulangkan ke ibunya? Karena Nabi Muhammad dibelah dadanya dan Halimah khawatir. Baik. Antum? Siapa nama antum? Enggak ada. Hah? Siapa? Gaza. Oh, nama antum Gaza. Baik. Udah, itu pertanyaannya. Antum? Di mana ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal? Di Abwa. Di Abwa. Di mana Abwa itu? Di antara Mekah dan Madinah. Di antara Mekah sama Madinah. Baik. Antum? Berapa usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disusui oleh Ummu Aiman? Dari mana antum tahu? Ustaz aja nggak ada jelasin tadi. Usia beliau yang jelas di bawah 1 tahun. Berapanya wallahu alam, kita tidak tahu. Ya, baik. Antum? Berapa? Berapa usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ibunya meninggal? 6 tahun. Sahih, 6 tahun. Baik. Coba ceritakan dari sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh ibunya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, antum coba. Ya. Dari tadi lah yang Ustaz bilang. Dari sejak lahir sampai disusui oleh pamannya Abu Thalib. Disusui, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Yang lain diam dulu biar dengar. Ya. Disusui sampai 4 tahun. Diasuh sama Halimah sampai 4 tahun. Nabi datang seorang ya. mengambil segumpal daging kemudian dicuci oleh Halimah. Lalu Halimah pun sangat khawatir dan mengembalikan daging kepada ibunya. Terus Lalu ibunya pun pergi ke Lalu pulang pulang kemana nih?
Baik. Saat pada hadis berumur 6 tahun, kemudian Abu Thalib Abdul Muthalib mengasuhnya. Saat Nabi berusia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal. Kemudian diasuh oleh paman yang bernama Abu Thalib dan diasuh sampai dewasa. Baik. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebentar ya, sebentar.